time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriyanti. Saya mengajar di SD 672 Ranto Tipu sebagai mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas PPG, saya akan melaksanakan P5 dan PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan mengolah sampah plastik. Selamat mengikuti langkah-langkah pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semuanya sehat hari ini? Sehat, Bu. Ya, sudah sarapan semua kan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Siapa yang nggak datang hari ini? Nadia, Bu. Ya, kenapa Nadia kok nggak datang? Sakit, Bu. Sakit. Yuk, mari kita doakan Nadia. Semoga Nadia lekas sehat. Baiklah, anak-anak. Sebelum belajarnya dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan. Sikap doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah, semoga dengan membaca doa sebelum belajar tersebut, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu P5. Baiklah, sebelum memulainya, mari kita bernyanyi dulu lagu Pelajar Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk tema P5 kita hari ini yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah prinsip hidup yang memiliki kesadaran untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi kita memiliki gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan, mencintai lingkungan kita. Nah, adapun tujuan kegiatannya yaitu nanti kalian mampu mengenali permasalahan limbah plastik di lingkungan kita dan menggali ide solusi inovatif dalam mengelola limbah plastik. Paham kalian dengan tujuan kegiatannya? Nah, tentunya kita dalam keseharian kita selalu hidup berdampingan dengan yang namanya sampah. Coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, di jalan, kalian lihat sampah nggak di jalan-jalan? Lihat. Yang pernah kalian kalau di jalan panjang kita berjalan itu kalian sering melihat sampah apa? Plastik, daun. Nah, terus apa yang harus kalian lakukan jika kalian menemukan sampah itu? Apa yang harus kalian lakukan terhadap sampah?
Ya, diambil kemudian diapakan? Dibuang di tong sampah. Nah, kemudian apa manfaatnya kok kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita? Agar hidup dengan nyaman. Iya, agar hidup kita menjadi nyaman. Terus apa lagi? Tentram. Terus apa lagi? Ya, itu adalah salah satu manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Hidup kita menjadi sehat, damai, ya kan? Tentram. Nah, selanjutnya kita nih, Ibu ada video tentang sampah. Kalian perhatikan videonya, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Paham? Silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Sudah disiapkan semua peralatan tulisnya? Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Reaksi fusi dan Sudah selesai ya videonya.
Nah, setelah melihat video tadi, apa yang kalian dapat kesimpulannya tadi? Ada berapa jenis sampah? Ada 2. Ada sampah yang pertama sampah apa? Organik. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Kalau sampah organik itu sampah yang bagaimana? Iya, sampah yang mudah terurai, sampah yang mudah membusuk. Yang kedua, sampah organik adalah sampah yang bagaimana? Susah diurai. Ya, susah diurai. Contohnya apa tadi? Botol, kemudian plastik. Apalagi? Apa, Nak? Karet. Nah, setelah ini mari kita melakukan observasi di lingkungan sekolah kita untuk lebih mengenali jenis-jenis sampah organik dan sampah anorganik. Ayo, mari kita keluar kelas melakukan observasi. Ibu bagi lembar pengamatannya dulu ya. Masing-masing kelompok itu mengamati di lingkungan sekolah kalian, kemudian di situ kalian jelaskan jenis sampah organik apa yang ada di sekitar lingkungan kalian, dan jenis sampah anorganik apa yang berada di lingkungan sekolah kalian. Mari, yuk. Kalian mengamati mengenai sampah di lingkungan sekolah kalian, kalian sudah menemukan sampah apa saja? Ya, itu apa itu? Daun kering. Kalau daun kering itu termasuk sampah apa tadi? Jenis sampah apa? Organik. Manfaatnya apa? Tadi bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Nah, kalau sampah anorganik tadi adalah sampah yang mudah diurai. Yang kedua ada sampah apa? Ya. Pipet. Itu termasuk jenis sampah apa? Anorganik. Kalau sampah anorganik tadi adalah sampah yang susah diurai. Terus apa lagi? Yang itu plastik. Plastik termasuk jenis sampah apa tadi? Anorganik. Oke, selanjutnya kita akan memanfaatkan sampah anorganik berupa plastik tersebut menjadi sebuah karya berupa kolase. Siap? Siap. Oke, sekarang kita masuk kelas kembali. Yuk. Baiklah, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian akan membuat kolase. Nah, langkah tugasnya yaitu nanti kalian potong-potong ininya, sampah plastiknya menjadi bagian yang kecil-kecil. Setelah itu kalian tempel. Nanti Ibu bagi ininya lembarnya. Kemudian dikerjakan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Paham? Gunting-gunting yang kecil-kecil. Nih. Hah? Ayo digunting.
Sudah selesai semua kan? Sudah. Nah, kalau sudah coba perlihatkan hasil karyanya tiap kelompok. Nah, ya mantap, semuanya hasil karyanya sangat bagus dan indah. Nah, setelah ini untuk masing-masing kelompok maju satu untuk menempelkan hasil karyanya di mading kelas. Ayo, siapa yang mau nempel? Nih. Kelompok satu sebelah sini. Nah, sebelah situ ya. Jadi kesimpulannya, kegiatan pada hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang macam-macam sampah. Tadi berdasarkan jenisnya, sampah ada dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Tadi kita sudah memanfaatkan sampah anorganik berupa plastik, ya, menjadi sebuah karya seni yang indah, yaitu berupa kolase. Jadi sampah itu jika dimanfaatkan dengan baik, itu dapat menghasilkan sebuah karya yang indah. Paham anak-anak? Iya. Ada yang belum apa? Belum paham? Ya, sudah paham ya. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa penutup. Sikap doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin rabbal alamin. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pesan dari Ibu, yaitu supaya kalian membuang sampah di tempat sampah dan buanglah sampah sesuai dengan jenisnya. Misalnya sampah plastik, nanti dikelompokkan di sampah plastik. Kemudian sampah daun-daun dengan daun, paham? Yang kedua, jangan lupa sholat 5 waktu dan belajar dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.